Debat capres ini mundur. Sementara isu yang diusung oleh oposisi lebih jauh. Mereka menuntut Jokowi dimakzulkan, mereka minta Jokowi dipenjarakan, Jokowi masuk ke proses hukum sebagaimana dugaan-dugaan daripada penyimpangan-penyimpangan. Nah, bahan-bahan ini tidak masuk ke dalam debat capres maupun cawapres. Padahal kalau kita bicara isu mengoreksi kekuasaan itu kan ada level-levelnya. Harus diakui bahwa paling banyak di media sosial, paling banyak neraca isu itu, yang paling keras disuarakan itu adalah oposisi. Turunkan Jokowi, makzulkan Jokowi, penjarakan Jokowi. Ini seolah-olah tidak menjadi bahan. Hilang ya? Hilang. Padahal itu harus ditanyakan. Misal Pak Mahfud bertanya Gibran, bagaimana reaksi Anda soal suara oposisi yang meminta Bapakmu mundur? Gimana nasib 5 juta nikel ekspor fiktif yang hilang di depan meja presiden? Karena ingat, Gibran itu paket yang menegaskan kepada publik akan melanjutkan kebijakan Jokowi. Paket menuntut Pak Jokowi itu tentang dugaan ijazah palsu. Kan bisa itu ditanyakan oleh Muhaimin, oleh Pak Mahfud. Yang kami dengar dari rakyat ada di pengadilan menuntut dugaan ijazah palsu Pak Jokowi. Mungkin Mas Gibran bisa bawa di debat cawapres. Untuk dia pakai forum itu menunjukkan Bapak saya jujur, Bapak saya bukan pembohong. Jadi seharusnya itu semalam ya harus ada elaborasi tentang sebuah nilai ya, tentang sebuah kejujuran ya, tapi nggak kelihatan ya. Sejauh debat itu dilakukan, forum debat itu panitianya adalah KPU, maka sebenarnya kita akan disajikan cara perdebatan yang sudah diatur. Oke. Sehingga lalu lintas pertanyaan, urgensi pertanyaan, realitas pertanyaan yang hadir diperbincangkan itu otomatis masuk dalam paket yang diduga sebagai bagian dari kecurangan. Kalau sudah bagian kecurangan kan ada calon yang hari ini masih terus dipersoalkan di MK, misal Gibran itu kan, maka KPU ini hanya mempermulus tujuan dari proses kejahatan politik. Jadi panggung sandiwara ya? Sandiwara. Baik yang tanya, baik yang menyediakan forum, baik yang tepuk tangan, itu semua satu panorama kebohongan. Saya tadinya berpikir begini Bang, orang kayak Caimin itu harusnya kan dia konferensi pers. Karena ada soal Gibran ini dipersoalkan rakyat di MK, maka untuk menghargai Jokowi dan Gibran, saya tidak mau datang di debat cawapres. Karena dia berdebat dengan satu proses orang yang dalam proses bermasalah. Tidak legitimate ya? Iya. Iya, menarik ini. Satu orang misal dia terbukti mencuri. Dia tidak akan mau satu panggung. Terus abang calon kepala daerah suruh debat dengan dia. Masa gila. Ya. Jadi dia selesaikan dulu masalahnya. Oke. Misal di MK atau dia datangi seluruh rakyat. Saya ini tidak hasil dari paman, keputusan paman. Saya ini bukan hasil karena cangkokan bapak saya. Jadi menurut saya tidak benar. Dan kelas Menko Polhukam itu seperti Pak Mahfud itu juga turun kelas. Banyak bahasanya menyindir bahwa Gibran itu diragukan karena punya masalah di MK. Tapi mau satu panggung dan dibodoh-bodohi. Dan terlihat jadi orang bodoh. Nah, misal untuk debat cawapres berikutnya, Muhaimin dengan Pak Mahfud tidak usah hadir. Tidak usah jadi balut lagi. Bikin konferensi pers bersama aja, udahlah. Ini produk gagal, prosesnya masalah, masih diragukan oleh rakyat. Sampai ke panggung itu harus dipersoalkan dulu. Jadi misal semalam Muhaimin, Pak Mahfud, itu kan mesti berkali-kali minta maaf. Maaf Pak Gibran, saya mau konfirmasi dulu. Bagaimana Anda bisa sampai ke forum ini? Sementara di luar sana jutaan rakyat masih mempersoalkan Anda. Bagaimana paman Anda menyalahgunakan kewenangan? Bagaimana peran politik cawe-cawe Bapak Anda? Anda jelaskan itu dulu. Kalau Anda belum mampu menjelaskan itu dengan menghadirkan fakta-fakta, agak susah kami berdebat dengan Anda. Karena yang kita perdebatkan adalah masa depan kehidupan orang banyak. Saya mau tanya abang dulu, apakah ada undang-undang yang melarang calon wakil presiden tidak menghadiri debat cawapres? Ada di undang-undang pemilu, wajib kandidat hadir. Ya tapi kalau dia mengkonfirmasi. Tidak masalah dia tidak hadir kalau dia punya argumentasi kuat seperti Anda katakan tadi. Oh iya.